Tapi kenapa hari ini Prabowo hidup Jokowi? Jadi pertanyaan saya itu adalah Prabowo Soekarno palsu sekali. Lagu terima kasih Bapak Jokowi. Rakyat terus yang memilih itu dianggap apa gitu loh maksud saya. Maaf ya, maaf Pak Prabowo. Kita bertemu lagi di sini, alhamdulillah sehat walafiat. Salam selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hari ini kebetulan dipercaya oleh Profesor Dr. Egy Sujana untuk menggantikannya. Kebetulan beliau berhalangan. Ada 3S: sakit hati, sakit kantong, sakit pusing kepalanya melihat kondisi negara ini. Jadi sakit kepala ya. Selanjutnya saya didampingi oleh aktivis-aktivis yang boleh dibilang adalah aktivis yang menonjol saat ini di belantika perpolitikan maupun pengamatan dunia politik dan hukum dan budaya, yaitu Bapak Muslim Arbi sebelah kiri saya, Bapak Azam Khan yang baru datang dari Sumeneb, dan juga Bapak Rizal Padilla, Maung Bandung, Maung beneran, bukan kucing. Nah, Ibu Bu Mary, Bapak Rustam yang bolak-balik ikut ke Solo ya, angkatan 98 ya. Jadi materinya tadi diantarkan, saya ikut aja tentang apakah Bapak Prabowo masih dipercaya oleh bangsa ini. Nah, untuk itu saya minta untuk pertama kali, karena beliau udah lama tiarap karena merawat orang tuanya sakit di Madura, Sumeneb. Jadi kalau yang dua ini hampir tiap hari saya lihat di media ada. Saya juga ikut share. Silakan untuk Bapak Azam Khan. Untuk pertama kali kita beri tepukan. Aplaus. Silakan Pak Azam. Terima kasih kepada Bang DHL. Bang DHL ini aktif menulis, begitupun juga aktif turun di lapangan dan selalu melawan kezaliman, kebatilan ya, dengan cara proporsional, profesional, maupun apa yang dia lakukan itu satu dari kesatuan kita di TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, serta AAB, Aliansi Anak Bangsa, dan Korlabi, serta Kontra SM, Komisi Pelindungan Hukum dan Pembelaan Hak Hak Rakyat. Rekan-rekan yang saya muliakan di hadapan Allah SWT, tentu negeri kita alhamdulillah masih dimiliki oleh Allah SWT. Dalam hal ini Allah masih melindungi negeri kita yang carut marut, yang akal dari para pemimpin kita ini busuk. Terbukti, saya akan mengutip satu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Apa yang dibacakan oleh Daniel Yuksmik itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2024 pada saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bahwa ada satu poin yang nyata dan jelas dikatakan bahwa Jokowi tidak terbukti ikut cawe-cawe. Tidak ada bukti. Itu menurut jawaban dari salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi, 9 hakim. Tentu diaminkan sama 9 hakim. Saya nggak tahu kalau ada dissenting opinion. Tapi ingat, sadar atau tidak, mereka manusia lemah. Allah mencoba untuk menggelincirkan lidah Prabowo sebagai presiden. Digelincirkan sama Allah. Saat HUT terjadi kemarin, saya lupa tanggal 15 atau 16, HUT Gerindra 15 ya. Prabowo dengan tegas, presiden kita
Saya bisa jadi presiden, istilahnya begitu. Saya bisa terpilih karena Joko Widodo presiden ke-7. Itu sudah terbantahkan apa yang dibacakan putusan resmi secara konstitusional oleh hakim tadi yang saya sebut, Dani Lusmik. Ini bukan cuma memalukan, saya kira. Kalau bahasa ibaratnya, mohon maaf ya. Ini sama aja dengan seorang pemimpin mengurapi mukanya dengan kotoran. Jadi bayangkan, maksud saya, saat putusan MK, Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional tertinggi, 9 pilar hakim yang diakui di dunia nasional maupun internasional, mengatakan tidak ada cawe-cawe, tidak terbukti bahwa Joko Widodo melakukan itu. Tapi dibantah dengan sang presiden yang terpilih bahwa yang dia bisa duduk, yang milih artinya ya cawe-cawe gitu loh. Sehingga dia menghidupkan bahasa hidup Jokowi, hidup Jokowi, dengan lagu terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih Bapak Jokowi. Saya kira rakyat terus yang memilih itu dianggap apa gitu loh, maksud saya. Maaf ya, maaf Pak Prabowo. Ini Anda sadar atau tidak sih bicara begini nih? Disoroti dunia nasional maupun internasional loh. Ini saya kira berbahaya. Satu hal itu. Yang kedua, sekarang informasinya Jokowi diangkat menjadi dewan tertinggi untuk ngurusi 14.000 triliun. Kalau itu benar terjadi dan terlaksana, ini penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Dalam sejarah saya mau tanya kepada rekan-rekan pers ini, ada nggak mantan presiden itu yang dipilih lagi oleh presiden terpilih untuk masuk di ASN, misalnya menjadi pengawas keuangan di seluruh dunia? Coba cari Anda, mau di map, mau di Google, mau datang sendiri ke negara-negara asing bertanya. Baru terjadi sekarang. Artinya apa? Buktinya apa? Bahwa telah terjadi pengkhianatan kepada rakyat ini. Rakyat yang 282 juta ini dianggap bego, dianggap nggak ngerti. Dan saya juga nggak ngerti kampus-kampus yang ada di Indonesia yang punya nama, mau rektor, mau dekan, mau para profesor, ya kan? Kok diam gitu loh dalam hal yang begini? Ini menakutkan kalau ini terjadi. Dan sekali lagi, saya berharap DPR jangan diam. Saya yakin rakyat ini nggak bego sekarang, mahasiswa nggak bego, buruh nggak bego, pasti akan dikepung kalau ini benar-benar akan dilaksanakan. Karena ini penghinaan sesuai judul tadi yang disampaikan oleh Bang DHL. Apakah masih dipercaya sang Prabowo sebagai presiden ini pro kepada rakyat? Jadi bukan cuman perintah pencabutan pagar di Teluk Naga atau di Banten itu, bukan. Itu soal kecil. Yang terjadi proses juga gugatan masih sekarang jalan. Jadi harapan saya, ya Kak, saya rakyat, saya advokat, saya pengacara, bahwa kembalikan negara ini kepada poin Undang-Undang Dasar yang asli. Ya, kuatkan TNI, ganti Kapolri yang sudah tidak lagi berpihak. Ya, kalau masih bisa berpihak silakan, tapi kalau tidak berpihak sudah harus dicopot dan diganti. Ya, karena sudah begitu banyak sekali ini kasus yang terjadi di negara kita, terutama penguasaan tanah-tanah negara yang diambil dan itu mutlak korupsi. Pasal 2, pasal 3, termasuk 263 sampai 267, yaitu mereka sudah benar-benar merubah semua seolah-olah ada
sertifikat HGB, HGU dan segala macam dipalsu semua, dan itu ancaman pidananya cukup berat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menyatakan di samping Allahu Akbar, Allah yang besar, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azam. Jadi menurut Pak Azam bahwa dengan menyatakannya Prabowo bahwa terima kasih kepada Pak Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, 3 kali ya? Nah berarti kurang sekali lagi ya, hidup Jokowi, dan lagunya justru menunjukkan itu ada cawe-cawe. Begitu Pak Azam ya. Nah selanjutnya ada tokoh kita, penulis cukup dikenal ya, namanya Muslim Arbi. Muslim Arbi ya, bukan Abri. Kasih aplaus ya, Muslim Arbi bukan Abri. Abri sudah nggak ada, adanya TNI. Silakan Pak Muslim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan rekan-rekan media semua, kalian capek atau semangat? Semangat atau capek? Ya. Apakah kalian diam di situasi sekarang ini? Nah, bergerak terus? Berarti Anda sehat dan waras. Ya. Begini kalian, teman-teman sekalian. Ini berbahaya pernyataan Presiden Prabowo pada hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 tanggal 15 Februari kemarin. Artinya kalau saya tidak bisa pisahkan ketika ngomong itu Prabowo presiden atau sedang berkampanye. Kenapa itu? Loh, Kampanye apa? hidup Jokowi itu kan kampanye. Ya. Hidup Jokowi itu kan kampanye. Jadi saya tuh bingung, ini Prabowo ini masih sudah presiden atau belum, kan itu masalahnya. Ini bingung saya. Saya kira kampanyenya gini, karena dia tahun 2029 katanya mau maju lagi. Oh. Tapi kalau gagal, sekarang dia malu untuk maju. Nah, Saya kira itu. apakah itu adalah pre-kampanye? Kayak orang mau menikah, pre-wedding, iya kan? Pre-wedding ini kan gitu dia. Nah, jadi ini menjadi berbahaya karena apa? Ketika seorang presiden memperlakukan seorang mantan presiden yang divonis oleh dunia internasional sebagai finalis, ya kan, koruptor, pelanggar HAM. Ini saya kira membuat dunia internasional ini akan melihat apa ini Indonesia ini. Yang tadinya mereka mau membantu, nggak mau dia. Ngapain? Karena apa? Sisi Arfi yang memvonis Joko Widodo itu, ya kan, sebagai finalis dalam kasus pelanggaran HAM dan korupsi itu, sampai detik ini mereka tidak revisi pernyataan itu. Artinya itu akan dibaca oleh Eropa, oleh Amerika, oleh Jepang, oleh Asia semuanya. Satu. Dan itu satu-satunya yang melaporkan OCCRP ke KPK adalah kita. TPUA. Ya. Di antaranya laporan itu adalah terkait dengan bagaimana ijazah palsu itu sendiri yang kita sudah sampaikan ke KPK, dan sampai hari ini KPK belum memberikan progres kepada kita. Nah, jadi oleh sebab itu saya melihat bahwa ini berbahaya. Oleh sebab itu dengan segala hormat saya minta Saudara Prabowo merevisi, mencabut kembali dukungan kepada Joko Widodo yang hari ini di berbagai kota, di Jakarta, di Solo, di Jogja, ya kan, berbagai grafiti, bukan vandalisme, adili dan tangkap Jokowi. Topik utama. Bahkan Rocky Gerung dan teman-teman di Kalimantan, mahasiswa juga sampai tadi malam, ya kan, mereka menyebutkan Indonesia menjadi gelap. Indonesia gelap. Artinya apa? Loh, Itu dalam itu. Dalam. Nah, begitu juga seperti ditulis oleh Bung Rijal Fadila. Ya kan? Nah, jadi
saya kira bahwa cara hari ini bukan kita ini bukan benci ya, bukan benci, bukan anti kepada Prabowo, bukan anti kepada Jokowi. Kita ingin negara ini negara hukum, konstitusional, kan gitu dia kan. Loh, tuduhan kepada Jokowi itu bukan ngaco dan ngarang oleh Orsisi Arfi. Mendasar. Mereka itu terdiri dari 6 benua, dari 6.000 responden lebih dari berbagai negara itu. Jadi kalau kemudian tiba-tiba Prabowo Subianto mengatakan hidup Jokowi, yel-yel Jokowi, saya kira ini menurut saya akal sehat nggak akan bisa menerima ini. Artinya dianggap kita ini sakit, bangsa ini punya presiden seperti itu, sakit kita ini semuanya. Artinya ketika presiden mengatakan seperti itu, maka proses hukum baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan itu semua akan berhenti. Kenapa? Pasang badan ke Prabowo-nya. Nah, jadi oleh sebab itu dengan segala hormat, ya kan, ya apapun terlepas dari kemarin, ini kebetulan saya bacakan aja nih. Kemarin saya mendapat satu WA dari TikTok. Ini perlu saya sebetulnya berniat menyampaikan ini ke forum ini. Kenapa? Karena ini penting terkait dengan ketika Hasto sebelum tersangka, itu kan Dr. Koni Bakri, ya kan, dari Rusia. Itu publis itu. Nah, ini perlu saya bacakan di sini, itu, ya kan. Perlu saya bacakan bahwa dan kemudian saya menjadikan itu sebagai bahan tulisan, bahan narasi, ya. Nah, ini dia nih. Nah ini TikTok ya, TikTok. Dititipkan Koni Rahaudin di Rusia. Titipkan Koni Rahaudin di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, karena saya dengar ada sekitar 210 yang dijual, ya kan. Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan, setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari Koni Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Joko Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah, kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat, seperti disebutkan tadi itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau Bowo sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan, membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya ini presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan. Kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan KNPRI, kami mengundang. Kan perlu klarifikasi dalam bahasa agama itu tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Jika datang orang fasik membawa berita, katakan ini berita fasik ya. Berita, kita perlu klarifikasi. Jadi kami meminta, biasanya keundangan itu kan mengundang kita, tapi kami minta diundang.
klarifikasi dalam konferensi pers terkait dengan masalah ini. Karena ini penting ini. Kalau ternyata ini betul-betul adalah sesuai dengan pernyataan Prabowo bahwa dia menang karena didukung oleh Joko Widodo, berarti betul Panglima TNI dan Polri, ya kan, yang lebih parcok itu, partai coklat, dan jajaran menteri, gubernur sampai ke kepala jajaran di bawahnya, berarti memberikan dukungan. Dan ini haram secara konstitusi, pelanggaran konstitusi. Nah, jadi oleh sebab itu sekali lagi, selain ini, bukan kita bicara ruang ini saja, karena ia akan didengar mereka. Saya minta klarifikasi ini, klarifikasi Prabowo, klarifikasi Jokowi terhadap apa yang disampaikan ini. Untuk apa? Supaya menciptakan suasana tidak gaduh. Bayangkan negara bakal bangkrut, duit nggak ada, ya kan? Sebentar lagi ini akan jatuh tempo hutang bulan Maret besoknya, itu loh, itu sekitar 1.000 triliun lebih, ya kan? Kemudian pendapatan dalam negeri minus, defisit. Terus mau apa? Terus apakah dengan pemotongan efisiensi anggaran-anggaran itu yang satu menjadi tema mahasiswa demo hari ini, apakah tidak membuat suasana? Saya nggak terima tuh ASN honorer dikeluarkan, diberhentikan, justru buat bayar-bayar. Nah iya, itu kan masalahnya kan. Saya nggak bilang makan gratis, nggak ketahuan, nggak jelas. Iya. Apakah untuk honor-honor model Deddy Corbuzier? Iya. Nah, semacam itu apa jabatan itu, saya juga kurang jelas. Kemudian ditambah dengan menteri yang hampir 100 berapa, 106 atau 107 menteri itu. Plus Menteri dan wamen-wamennya kerjanya apa gitu loh. Contoh nih, tadi ini saudara Emmanuel Ebenezer itu sebagai wakil menteri tenaga kerja, dia bilang kalau yang misalnya mau lari ke luar negeri, lari aja, gak usah balik-balik. Ini saya ditanya oleh media hari ini. Itu artinya apa? Di dalam tubuh kabinet sendiri mereka sudah nggak percaya dengan rejim ini, bagaimana rakyat? Jadi saya kira itu, jadi apa yang saya sampaikan ini adalah memang saya niat, saya minta klarifikasi, ya kan, karena ini sudah beredar luas di TikTok dan sengaja saya bawa ke sini untuk menjadi bahan diskusi dan pembicaraan kita di TPUA sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kan? Nah, inilah aktivis TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, beliau ada salah seorang wakil daripada TPUA. Jadi saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan Muslim Arbi, Pak Azam, nanti lain-lain kawan-kawan ini adalah bagian, kalau disebut dalam ilmu hukum itu adalah yang beliau sampaikan adalah sebuah pengetahuan umum, pengetahuan yang sudah diketahui oleh publik dan sengaja dipublis. Oke ya, sengaja dipublis sama orangnya supaya tahu, supaya sampai. Nah, ini jadi bahan bahasan. Dan selebihnya adalah benar yang kata Pak Muslim. Saya kasih asas legalitasnya bahwa yang disampaikan ini adalah bagian daripada KIP, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Adalah hubungan hukum antara pejabat publik dengan publik. Inilah jalannya. Ditambah dengan kebebasan hak menyampaikan pendapat. Itu dijamin oleh undang-undang nomor 9 tahun 98, ya. Dan kebebasan berpendapat ini juga sebagai hak Pak Muslim individu maupun kelompok. Ini kelompok, individu. Jadi jawabannya adalah klarifikasi, karena ini temuannya notoire faiten, pengetahuan umum udah tahu ini kejadian ini. Jadi cepat ditanggapi. Jadi bukan dengan panggil polisi. Itu udah melanggar undang-undang, ya. Ini kebebasan berpendapat, apalagi beliau minta langsung tadi hak klarifikasi. Ya, ini peran masyarakat. Semua undang-undang yang ada di tanah air ada pasal terkait peran serta masyarakat. Inilah peran. Tujuannya untuk bantu masuk protes semuanya atas kecintaan kepada tanah air, betul? Betul. Ya. Selanjutnya ini nggak kalah nih. Ini benar-benar Maung nih. Maung dari Bandung. Nah, ini juga pelapor daripada tadi tentang korupsinya Jokowi menanggapi dari OCC RP di KPK 3 orang kalau nggak salah ya. Nah, saya sebetulnya nggak ikut tuh, mungkin telat kali ya. Ya, jadi saya rasa memang Jokowi itu juga pengetahuan umum. Harus dibantah, bukan tanya aja sama yang beritanya, kata si anaknya Gibran. Tanya aja kepada yang beritakan. Tanya aja.
Itu kan bukan jawaban seorang intelektual, wapres, ya kan? Bekas presiden, kita bilang bekas nih kan, malah tanda tangan di atas motor, naik motor gede, itu kan sama juga ahli isu. Ahli isu masih digunakan juga sama beliau ketika sudah ini, mungkin karena untuk menutupi ini dugaan kita. Silakan Jokowi, Gibran, klarifikasi, ya. Anda tokoh publik, yang satu karena bekas pejabat publik, yang satu masih tokoh publik, klarifikasi, silakan. Nah, dugaannya adalah itu menutupi tadi OCCRP dan satu, jangan lupa itu. Ini TPU juga kerjaannya gawe nih, gugat ijazah palsu, nutupi itu, jangan-jangan itu prediktif ya. Jangan di luar hukum. Ini semua nih aktivitas hukum. Ya, suara rakyat. Silakan Bapak Dr. Kiai Haji Al Mukarrom Riza Fadilah Maung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Damai Hari Lubis dan Bapak Ibu para pembicara lainnya. Yang pertama adalah mungkin menjawab pertanyaan dari tema kita, apakah Prabowo masih dapat dipercaya? Mungkin jawabannya tidak. Awalnya memang kita berprinsip bahwa memang tidak perlu percaya dulu sebelum dibuktikan sebaliknya. Itu prinsip utama, sebab dasar awal proses terpilihnya itu juga meragukan gitu kan, tentang kejujurannya, kepastiannya gitu kan, dan kebenaran dari status sebagai presiden yang didapatnya gitu kan, halal atau haram gitu kan. Jadi dalam kondisi yang seperti ragu itu, maka kita harus tidak percaya dulu sebelum ada pembuktian sebaliknya. Itu namanya taksis ya. Jadi ilah, kalau ada ilah itu taksis tuh gitu kan. Misalnya wal asri innal insana lafi husrin ilah, kan begitu, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Berarti yang ilah itu yang sedikit gitu, dan itu pengecualian. Maka pengecualiannya itu tadi pembuktian. Kalau tidak bisa dibuktikan ya nggak bisa dipercaya. Itu. Kemudian ada juga hadis lain ya, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih. Kamu semua itu pemimpin, dan pemimpin itu dipertanggungjawabkan atas ro'iyahnya, gembalaannya. Jadi rakyat itu harus meminta pertanggungjawaban pemimpinnya. Nah sekarang pemimpinnya ini Prabowo, maka diminta pertanggungjawaban oleh rakyat gitu, karena memang begitu dalilnya gitu kan, mas'ulun an ro'iyatih gitu kan, jadi bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Nah ketika tadi disebutkan peristiwa di HUT Gerindra ke-17 di Sentul ya kan kemarin ya, itu Hambalang ya, di Sentul kok, di Sentul gitu kan. Sebelumnya ada pernyataan di Muslimat NU yang mungkin ada titik temu di situ soal Jokowi sebagai guru politik, soal kekaguman kepada Jokowi, dan pengakuan Jokowi lah yang menentukan sehingga Prabowo bisa menjadi seperti ini gitu kan. Yang tadi disimpulkan oleh Pak Azam, itulah cawe-cawe jadi terbukti. Maka kalau tadi pertanyaannya kita percaya tidak percaya sebelum dibuktikan sebaliknya, ternyata buktinya adalah membuat kita tidak percaya gitu ya. Justru semakin tidak percaya, tidak terbukti, makin nggak percaya gitu, makin tidak percaya itu dengan ungkapan-ungkapan tadi. Dan Jokowi yang dipuja-pujanya itu kan kita semua sudah tahu, rakyat ini sudah menuntut adili Jokowi
gitu. Ini malah dipuji-puji Jokowi. Berarti dia melawan rakyat, menentang aspirasi rakyat. Maka rakyat ini juga berhak menentangnya, berhak melawannya. Jangan-jangan terjadi pergeseran isu. Asalnya adili Jokowi, maka bergeser adili Jokowi dan adili Prabowo Gibran. Bisa begitu. Karena dia telah menyatukan dirinya, Prabowo adalah Jokowi, Jokowi adalah Prabowo, Gibran anaknya Jokowi, Gibran dipelihara oleh Prabowo. Gitu. Jadi Jokowi dan Prabowo satu. Itu, maka ini bisa saja menjadi seteru dari masyarakat atau rakyat. Rakyat sedang memusuhi Jokowi karena perbuatan kejahatan politik dan hukumnya, kemudian disatukan dirinya dengan Prabowo. Ya berarti rakyat nanti akan melawan Prabowo. Itu konsekuensi logis dalam konteks politik dan konteks hukum. Gitu. Maka gitu kan, semua yang tadinya harapan jadi mimpi. Gitu ya. Mimpi bahwa nanti kita akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ngimpi. Karena faktanya Undang-Undang Dasar yang sekarang ini kan kapitalis liberalis. Dan ternyata dipertahankan. Jadi jangan mimpi akan kembali ke ekonomi kerakyatan. Gitu. Maka dipelihara oleh rezim Jokowi dan rezim Prabowo tentang prinsip berekonomi kapitalis dan liberalis. Makanya ada yang disebut tadi itu apa, Danantara apa itu ya, gitu kan? Itu adalah kapitalisme itu liberalisme. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Nah, bagi yang masih berharap itu mimpi di rezim Prabowo. Mimpi juga. Kita ini akan menghemat, gitu kan? Penghematan, pemangkasan. Kalau benar mau memangkas gampang, kabinet saja dikurangi. Jangan sampai 103, 105, 108 ya kan menteri ya. Ada wamen, ada menko. Pangkas jadi 25 saja. 25 menteri tanpa menko, tanpa wamen. Baru namanya itu penghematan. Baru pemangkasan. Dan tidak mengorbankan rakyat. Jangan sampai memangkas rakyat yang dirugikan. Gitu kan. Fasilitas rakyat. Pelayanan rakyat. Jadi korban. Walaupun ternyata Prabowo-nya juga playing victim, bermain sebagai korban. Saya mau membersihkan korupsi di negeri ini, tapi masih ada birokrasi, raja-raja kecil. Tuh kan, dia bermain korban, playing victim. Jadi kontradiktif dong. Kontradiksi, ini namanya paradoks. Tuh, makanya dia bikin buku Paradoks Indonesia. Sebenarnya paradoks dirinya. Itu split personality. Itu namanya personalitas yang ganda. Gitu. Antara yang diomong-omong dengan realita beda. Di Dubai, soal ini. Di Dubai dia menyatakan di tanah air banyak korupsi. Jadi ini apa, betul. Ada hubungannya nggak? Ada. Itulah yang kita maksud tadi, bahwa di Dubai itu World Government Summit, ya gitu kan, itu menyatakan begitu, negeri Indonesia ini korupsi sudah merajalela. Kan begitu tadi tuh, saya ingin membersihkan, tapi ada raja, ada birokrasi. Nah itu tadi kaitannya ada victim. Kan dia pemimpin birokrasi. Harusnya dialah kan pengambil kebijakan. Nggak usah berkeluh kesah, nggak usah curhat di dunia internasional. Memalukan negeri Indonesia itu.
Itu sama dengan memalukan kita sendiri, bangsa negara ini. PMA jadi Itu takut kan, dong masuk. Itu. Karena banyak koruptor. Nah, ini investasi nggak akan mudah masuk ya. Itu gambaran. Jadi betul itu ungkapan tadi. Dan itu sebenarnya gitu kan, kenapa dia menyebut korupsi merajalela? Berarti kan itu adalah fakta pengakuan rezim Jokowi korupsi. Karena dia baru kan, rezim sebelumnya, berarti merajalela itu diakibatkan rezim sebelumnya koruptor. Dan betul sinyalemen OCCRP gitu, yang kemudian juga kita laporkan ke KPK, TPUA, karena memang fakta. Nah sekarang terbukti itu dengan ucapannya Prabowo di Summit Government World Government Summit di Dubai, terbukti. Jadi kita tidak omon-omon. Yang omon-omon itu Prabowo. Omon-omon nasional ditingkatkan jadi omon-omon internasional. Ini sama dengan Jokowi. Jokowi juga pembohong nasional. Meningkat jadi pembohong internasional. Bayangkan Zelensky, presidennya Ukraina, gitu kan, dicatut namanya, disampaikan ke Putin bahwa ini adalah amanat dari Zelensky begini-begini. Kata Zelensky, iraha aja saya ngomong gitu. Tuh ya, jadi Jokowi ini tukang bohong nasional meningkat ke tukang bohong internasional. Nah Prabowo omon-omon nasional meningkat jadi omon-omon internasional. Gitu kan, keluh kesah di Dubai tadi. Ada Ustadz, saya kira itu kaitannya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, apa yang muncul di gerakan mahasiswa yang sudah disuarakan oleh TPUA, disuarakan oleh kelompok-kelompok kritis yang ada di negara kita ini, sekarang akan menemukan titik temu, gitu ya. Bahwa titik temunya adalah bahwa pemerintahan yang ada tidak bisa memperbaiki keadaan, gitu ya. Maka itulah yang kita khawatirkan tadi, khawatir akan bergeser isu, gitu kan. Dari adili Jokowi bertambah menjadi adili Prabowo Gibran. Ini bahaya, gitu. Berarti masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada pemerintahnya. Lalu apa yang mau diharapkan pemerintah itu kalau tidak percaya oleh rakyat? Tadi kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Rakyat harusnya sebagai fondasi. Jadi Jokowi yang sudah meninggalkan rakyat mau diikuti sama Prabowo yang meninggalkan rakyat juga, gitu. Lalu apa artinya ini? Inilah problema negeri ini. Ini krisis, ini kritis kondisinya. Oleh karena itu harus ada perbaikan yang mendasar yang dilakukan oleh rakyat bersama-sama dengan seluruh elemen-elemennya. Insya Allah, gitu kan. Dari mulai sekarang kita bertekad, bekerja dalam rangka memperbaiki keadaan ini, yaitu dengan melakukan upaya-upaya. Dulu reformasi, maka reformasi kembali kita lakukan. Lebih dasar lagi, revolusi hukum, revolusi budaya, revolusi ekonomi. Dan kalau memang tidak bisa tidak, harus ke revolusi politik juga di dalamnya, demi kebaikan bangsa negara Republik Indonesia yang berlambang Garuda, bukan naga. Lambang negara Indonesia itu Garuda, bukan naga. Sekarang naga menelan Garuda, hilang Garudanya, yang ada naganya. Itulah contoh di PIK 2. Maka insya Allah ya, kita bekerja bersama dalam rangka merubah keadaan ke arah yang lebih baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar kan saya bilang tadi kayak mau kan? Mau macan bukan kucing, ya. Nah, jangan salah. Jadi saya sebetulnya kalau nggak lihat waktu ya, saya pengen beliau nih ngasihnya 2 jam.
Ini 2 jam, Pak Azam 2 jam. Memang kita udah biasa kayak gini, ada waktu ya, harus dibatasi. Jadi begitulah ya. Nah, jadi beliau ini memang tajam kritisnya, berani, radikal. Saya kepingin kayak beliau ini, cuma saya nggak berani. Nyali saya kecil, ya. Nah, selanjutnya kita berikan nanti penutupnya, ya Pak ya, 2 menit ya. Sebelum nanti ya. Nah, ini sekarang ini baru masuk ke ibu-ibu mewakili ya, representatif daripada emak-emak boleh, paling tidak delegasi daripada emak-emak yang sepaham dengan beliau ya. Nah, dari apa? KNPRI. Apa itu KNPRI? Biar pada ketahui. Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, KNRI, KNPRI, ya, KNPRI. Ingat tuh ya, Ibu Mary, ya. Ini curhatannya gaya ibu-ibu, ya. Kalau nanti nyenggol-nyenggol dapur itu udah biasa. Nama juga mama ya. Ayo, terima kasih. Sebelumnya kita kasih waktu. Bu Mary, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa? Hidup emak-emak yang melawan. Tapi kita nggak boleh melawan amat. Ya Bang ya. Yang penting ada hubungannya dengan dapur. Betul ya Bu ya? Jadi semalam saya nonton itu, nggak apa-apa ya, masuk dikit ya. Nonton pidato Pak Prabowo di Gerindra itu full saya tonton. Jadi bukan yang dipotong, yang cuman endasmu gitu ya. Itu hanya percikan, tapi kok kayaknya kalau endasmu itu disebut dalam event yang sangat resmi seperti itu, kok kayaknya kita ini bukan orang gitu loh. Kita yang di luar, katakan itu event Gerindra ya. Tapi di situ ada perwakilan partai, semua perwakilan partai ada. Baju merah, baju hijau, baju kuning, ada semua. Ya, kemudian perwakilan dari gubernur banyak sekali kemarin dia panggil. Tapi di dalam situ dia seolah-olah kok kayak pelawak saya lihat. Banyak dia memancing ketawa yang lucu-lucu, tapi nggak penting. Bukan itu yang kita mau dengar dari seorang Prabowo, betul nggak? Yang ternyata dia semalam itu malah kebalikan yang dari kita harapkan. Di mana itu persis sebelum mahasiswa turun ya. Besoknya mahasiswa langsung bereaksi. Apa yang diinginkan oleh kita adalah adili Jokowi. Tapi rupanya dia malah teriak hidup Jokowi. Hidup Jokowi itu sampai 3 kali. Kemudian dia ada lagi alunan musik panjang ya tentang apa? Terima kasih. Aduh itu kacau banget dah. Setelah itu dihiasi dengan endasmu. Ini bapak pelawak saya bilang. Dan Gerindra semua tertawa menikmati lawakan dari ketuanya. Saya beranggapan ya ini nggak usah panjang-panjang. Ada 17 menteri dari 48 menteri di kabinet Merah Putih Prabowo itu orang Jokowi semua. Artinya Pak Prabowo tidak siap jadi presiden. Betul nggak? Pak Prabowo tidak siap jadi presiden dan kemarin dia ngomong dia menang, mereka Gerindra menang karena dibantu oleh Jokowi. Artinya susah ngomongnya karena memang kita juga nggak milih beliau kemarin ya. Jadi pilihan kita tepat, kita tidak memilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo kemarin prosesnya itu pakai apa tuh? Kalau di mobil tuh yang untuk naikin itu dongkrak. Dia perlu dongkrak untuk menang. Dan dongkrak ini bukan dimulai pada saat 2024, tapi sudah dimulai begitu Jokowi berkuasa.
Karena Jokowi pengen setelah dia turun ke anaknya. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Ya, balik lagi bahwa kami minta emak-emak ini kok seperti nggak ada kepastian di dalam pemerintahan Bapak Prabowo dengan begitu banyaknya menteri dari Jokowi, kemudian aparat-aparat hukum juga itu orang-orang Jokowi. Jadi bagaimana ini akan menertibkan hukum di Indonesia? Bagaimana kita mau minta KPK untuk mengusut dia sebagai finalis dari OCCRP ya? Kita hanya bisa berharap dan berdoa serta selalu beraksi ya Bang. Selalu beraksi dan bersuara. Ingat, KNPRI punya panggung di KPK setiap hari Rabu, Reboan, jam 3 sampai jam 4, 1 jam saja untuk bicara, mengingatkan kembali semua kasus-kasus korupsi yang mendem di gedung merah putih KPK. Jadi masih banyak PR. Mama siap ya, kita jalan terus ya. Terima kasih Mama, ini benar-benar Mama yang Amin nggak ada yang ngasih ongkos nih Bang. Ya, jadi artinya begini, Mama ini harusnya kan di rumah, betul nggak? Harusnya ngulek sambel. Tapi karena Indonesia lagi begini, mereka rela meninggalkan itu semua, anak, suami untuk berjuang demi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Egy, terima kasih Bang DHL, abang-abang semua. Iya, kita udah dengar tadi dari semua pembicara. Saya mau tanyakan kepada Bang ini, masih mau kesempatan? Nah, ini juga, ini beberapa kali saya perhatikan selalu ada di antara kami yang sidang di Solo, di Monas, selalu ada ini Bang Rustam. Kalau nggak salah ketua umum partai ya, partai oposisi, rakyat oposisi. Sebelum saya kasih ke Bang Rustam, saya mau sedikit menyinggung tadi dari Bang Muslim Arbi tentang cawe-cawenya Prabowo itu, ya bahwa itu adalah Jokowi unsurnya. Terus tadi saya gabung ya, OCCRP ya, itu bahwa ini memang korupsi kan gitu. Nah ini semuanya adalah kebebasan berpendapat, dan khususnya yang dibacakan oleh Pak Muslim Arbi tadi bahwa ini ada orang asing, itu Bapak Prabowo selain tadi saya sampaikan bahwa ini kebebasan berpendapat, peran serta masyarakat, juga memang publis, bahkan dibacakan. Masih ada videonya tadi itu ya, semuanya. Nah itu harus ditanggapi Pak Prabowo. Atau kalau nggak salah, yang saya simak selain pada acara itu ada menyatakan begini, saya tahu itu orang yang mengganggu itu adalah orang asing, betul? Ya kalau nggak salah ya, orang asing itu, gitu ya. Jangan-jangan ini dianggap oleh Pak Prabowo orang asing. Nah, saya sampaikan Pak Prabowo, bukan berarti mengecilkan Pak Prabowo dan tim-tim hukumnya, bahwa Bapak Prabowo bisa membuktikan Ibu Koni ini bohong apa tidak, rakyat justru senang. Jangan bilang alasan jauh. Mungkin ya maksud Pak Prabowo itu orang asing itu Ibu Koni, artinya dari negara asing ya, mungkin ya, itu kan tanda kutip kan. Nah itu bisa dengan pasal 4 KUHP, asas hukum nasional pasif. Bapak Prabowo bisa interogasi, bisa jemput apabila ini adalah hoak dari Bu Koni. Apabila tidak, tadi ini pendapat Pak Muslim bahwa ini berarti benar ya, berarti ini informasi dari segala-gala yang negatif tadi, keburukan tadi adalah benar. Seperti itu kebalikan daripada asas pendapat daripada Dr. Kiai Rizal Padilla. Untuk itu kita masuk dulu ke sesi berikutnya, yaitu cikal bakal, artinya bibit. Kalau Pak Prabowo katanya bibitnya dari Pak Jokowi, nah ini Rustam ini bibitnya dari tokoh yang saya bilang tadi. Ada lagi 3S, sakit hati, sakit kepala, sakit kantong. Profesor Dr. Egy Sujana. Inilah bibitnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya mewakili kawan-kawan, mungkin secara pribadi saya dan adik kelas saya yang tahun 98 kita memperjuangkan reformasi, yang dimana adik saya itu meninggal dunia tertembak di dada sebelah kiri. Artinya apa? Artinya Prabowo akan ingat masalah itu. Prabowo 98 pernah dijadikan salah satu pelanggar HAM. Pelanggar HAM berat, hari ini menjadi presiden. Tapi saya pribadi tidak banyak bersuara tentang pelanggaran HAM Prabowo. Saya hanya berpikir positif terhadap Prabowo, bahwasanya Prabowo akan lebih baik daripada Jokowi. Tapi dengan pidato kemarin itu, saya melihat sosok Prabowo ini, dia akan menciptakan dirinya seperti Soekarno, dengan bajunya yang mirip-mirip Soekarno. Mungkin saya bilang Soekarno kecil, dibentuk seperti Soekarno. Ya mungkin juga kata Bang Rijal Fadila, Soekarno palsu. Dengan bentuk bajunya yang begitu gagah, jalannya, topinya pun begitu gagah. Tapi pada kemarin saya melihat Prabowo itu bukan lagi Soekarno. Soekarno teriak saat itu, merdeka, merdeka atau mati, hidup rakyat. Tapi kenapa hari ini Prabowo hidup Jokowi? Jadi pertanyaan saya itu adalah, Prabowo Soekarno palsu sekali. Terus terpikir oleh saya, dengan pidato seperti itu, saya ingat sekali komentar Prabowo Subianto. Dia akan bilang, dia memprediksi ketika pemilu 2019 bahwasanya ada kemungkinan 2030 Indonesia akan bubar. Tapi saya berpikir hari ini, jangan-jangan yang bubarin Prabowo lagi. Dengan ketidakmampuan Prabowo memperbaiki bangsa ini gitu loh. Dengan Prabowo-nya yang masih patuh kepada Jokowi gitu loh. Padahal yang kita tahu, Jokowi hari ini adalah musuh rakyat. Karena apa? Karena korupsinya itu, KKN-nya itu yang dulu kami perjuangkan untuk melawan KKN, Jokowi lakukan hari ini. Dan sangat jelas pada pidato Prabowo itu, kalau Jokowi yang membantu Prabowo, aduh, Pak Prabowo mohon maaf, Pak Prabowo ini jenderal, tapi jangan jadi jenderal kancil gitu loh. Terus selanjutnya itu bahasan dasmu gitu loh. Saya bukan orang Jawa Pak Prabowo, saya ini orang Melayu. Tapi ketika bahasan dasmu itu, saya melihat Prabowo bukan seorang negarawan. Terus bicara bahasa politiknya tuh jelek banget, norak saya bilang, kalah sama tukang gorengan gitu loh. Jadi sangat tidak layak menurut saya ketika Prabowo jadi presiden, bicara tidak berdasarkan intelektual, tidak berdasarkan pemikiran ke depan, yang dimana kami berharap Prabowo itu dapat melakukan perubahan. Makanya kemarin saya selalu bilang masih ada harapan kepada Prabowo. Tapi ketika kita lihat sekarang, mohon maaf Pak Prabowo, kayaknya sebentar lagi Pak Prabowo kayak Soeharto dijatuhkan. Ketika Pak Prabowo ngomong seperti kemarin, sebenarnya Prabowo tahu dong, ini Prabowo gampang banget dijatuhkan ini Bang. Mahasiswa udah bergerak. Yang sekarang Pak Prabowo kira Jokowi punya masa besar, masih punya masa besar sehingga diagung-agungan Prabowo. Jokowi nggak punya masa sekarang. Saya main di bawah akar rumput. Saya tanya yang dulu orang-orang dukung Prabowo, yang dukung Jokowi, orang-orang minoritas, orang-orang yang dulunya tergila-gila dengan Jokowi, hari ini mereka marah kok dengan Jokowi. Bisa survei sama saya ke lapangan Pak Prabowo. Jadi jangan lagi saya minta Prabowo terlalu menambah-nambahkan Jokowi, mengagung-agungkan Jokowi, yang pada dasarnya Jokowi ini adalah penyakit bangsa gitu loh Pak Prabowo. Dan saya nggak pengen juga nanti Pak Prabowo itu nasib keluarganya seperti nasib keluarga Jokowi.
Nah, saya bilang hati-hati Pak Prabowo, nggak gampang jadi presiden. Yang mau jadi presiden banyak, cuman hari ini Prabowo jadi presiden yang saya nggak setuju juga atas pemenangannya gitu loh. Tapi artinya saya melihat Prabowo harus bekerja dengan baik. Kalau enggak, saya yakin nggak lama lagi Prabowo jatuh kok. Gampang jatuhin Prabowo sebenarnya. Kemarin itu, sebentar Bang, kemarin itu Prabowo dites ombak doang dengan gas, udah dimarah-marahin rakyat kok. Apalagi kalau Prabowo dites lagi dengan tidak adanya sembako yang hari ini dikuasai oligarki, jatuh Prabowo. Makanya saya berharap Prabowo segera ambil tindakan, semua harus dikembalikan ke negara, sehingga negara bisa memantau semuanya. Oligarki hitam, menteri-menteri Jokowi dicopot, Jokowi diadili. Kalau Prabowo masih tidak berani ngadili Jokowi, nanti Prabowo yang diadili Jokowi oleh rakyat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita memang campur baur di sini, unek-unek keluar dari Bang Rustam, keluar dari ibu-ibu keluar. Apabila ada kelalaian atau kesalahan penyampaian itu manusia. Jokowi berapa kali salahnya? 100 lebih. Nipu rakyat. Bohong. Ya, apalagi ini ibu-ibu, Rustam yang begitu emosi, saya juga emosi, ya kan? Nah, semua emosi, yang menonton hadir juga emosi atas kebohongan Jokowi. Sampai sekarang masih bohong. Nah, selanjutnya saya yang menentukan di sini ada closing statement. Nah, saya minta Pak Azam, Pak Muslim Arbi, Muslim Arbi, Bapak Rizal Padilla, cukup 4 dengan saya nanti closing statement. Silakan Pak Azam. Jangan atur-atur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya hanya berkeinginan Pak Prabowo itu merubah sikap, bahwa Pak Prabowo itu bukan milik siapa-siapa tapi milik rakyat. Itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa undang-undang yang ditetapkan yang berlaku tentang hak kepresidenan. Jadi presiden itu hanya milik rakyat dan berdaulatnya juga kepada rakyat, dan apapun urusannya pro dan demi rakyat. Jangan Pak Prabowo berlaku berkhianat pada diri dan kepada rakyat yang mengabdi kepada satu orang. Nah, kalau ini terjadi, maka boleh jadi Pak Prabowo merasa aman, tapi ingat, teguran Allah itu maha dahsyat. Hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muslim. Masih padat. Ya. Sebagai closing statement, kalau dalam negara konstitusi itu kan kita terikat oleh hak dan kewajiban. Jadi hak rakyat, kewajiban rakyat, hak presiden dan kewajiban presiden. Hak presiden dia bicara apa saja, itu haknya dia. Tapi kewajiban presiden dia juga harus menjalankan konstitusi. Harus. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau dia menyatakan melindungi Jokowi, ini jelas-jelas adalah melanggar konstitusi, melanggar sumpah presiden, ya kayaknya yang dicantumkan di dalam pasal 9, pasal 45, ya kan? Ini pelanggaran sumpah. Karena apa? Sumpah dan janji presiden itu demi Allah saya bersumpah, dan demi Allah saya berjanji akan melaksanakan undang-undang dan peraturan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya untuk rakyat, demi nusaran bangsa, bukan demi Jokowi dan anak keturunannya, gitu loh. Jadi menurut saya ini pelanggaran sumpah, ya kan? Jadi hak presiden untuk berbicara apa saja, tetapi juga kewajiban presiden harus menjalankan undang-undang. Menjalankan undang-undang itu adalah di bawah sumpah, ketika disumpah di depan MPR untuk menjalankan undang-undang dan peraturan seadil-adilnya, seluruh-seluruhnya. Nah, oleh sebab itu, kalau saja Presiden Prabowo
tidak merevisi omongan itu, ya kan? Maka dia sudah mengumumkan diri sebagai musuh rakyat. Ini masalahnya. Kenapa? Rakyat di berbagai kota minta diadili, Jokowi kok kenapa lindungi? Itu tadi. Apa yang disampaikan oleh Bung Rijal Fadil tadi itu. Sebelum ini Jokowi adalah musuh rakyat. Setelah Prabowo mengatakan melindungi Jokowi, maka Prabowo juga menjadi musuh rakyat. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau yang terjadi, ini baru 4 bulan presiden. Dulu Soekarno bikin kabinet 100 menteri itu langsung jatuh. Apakah nasib Prabowo akan seperti itu? Ya kan tadi dikritik tadi, memakai pakaian menyerupai. Pakai 4 kantong. Tapi kenapa dia harus melindungi Jokowi? Dia harus sadar dia itu presiden. Nggak bisa presiden masih berkampanye. Berkampanye tentang mantan presiden kan aneh, bin ajaib, bin lucu. Dan itu tidak lucu. Jadi sudah presiden berkampanye tentang mantan presiden untuk melindungi. Ini rusak beliau semua itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu daripada closing statement tadi, saya setuju tuh. Dicabut. Iya. Kata-kata mendukung itu. Bukan. Yang saya setuju ya saya dong, jangan Iya. dipaksain. Iya. Yang saya setuju itu adalah cabut kata-kata hidup Jokowi. Betul. Nah, ya itu sebuah yang apa yang sensitif bagi mayoritas bangsa ini. Walaupun nggak semuanya, pasti ada lah pendukung Jokowi. Ya, diantaranya Gibran, Kaesang, Bobi, Kahiyang, ya. Nah, selanjutnya ini statement. Pembicaranya ada satu lagi dari DPI. Saya kebetulan dari Gerakan Pemuda Islam juga. Tidak ada salahnya untuk dikasih kesempatan adil. Oke, ya. Ya, 5 menit. Permintaan ini langsung dari audiens dari sebuah organisasi. Nanti kita berikan 5 menit setelah statement. Oke, makasih. Statement juga kita tentukan ini, ya. Lain kali Arif harus ngomong sama saya dulu, ya. Boleh begitu. Saya kan tertib orangnya. Ya, terima kasih. Closing ya. Jadi begini, tadi sudah disebutkan bahwa ungkapan Prabowo di HUT Gerindra dan juga di Muslimat NU itu kita kategorikan salah. Dan kategori salah itu sebenarnya harus dikoreksi dalam bentuk yang sangat mendasar, tobat. Gitu ya. Itu dosa itu, tobat kepada rakyat konteksnya kan begitu. Nah, tobatnya ini, tobat yang dimaksudkan yang bisa diuji oleh masyarakat publik ya gitu kan. Tobatnya itu bersihkan dulu lingkungan. Itu makanya itu menjadi hal yang menjadi tuntutan kan. Misalnya bersihkan para penegak hukum atau yang bertanggung jawab bidang hukum. Misalnya ganti Kapolri, ganti Jaksa Agung, ganti pimpinan KPK, gitu kan. Itu aspek penegakan hukum. Kesananya supaya Jokowi diadili, gitu. Tanpa adanya penggantian itu tidak mungkin Jokowi diadili. Berarti Prabowo tidak tobat. Kalau mau tobat ya begitu, gitu kan. Ganti juga menteri-menteri yang merusak, gitu ya. Ekonomi misalnya Erlangga ini kolusi dengan Jokowi, Permenko 6 2024 soal PSN PIK 2, kolusi itu. Kalau misalnya Prabowo masih membiarkan, berarti ikut kolusi juga Prabowo. Kalau mau tobat, berhentikan Erlangga, berhentikan Menteri Keuangan, Menteri Bahlil yang telah menyakiti rakyat, ganti Morwarar Sirait yang juga kolehanya aguan telah menyakiti, ganti yang begitu-begitu. Dalam konteks ojol ya, Budi ini udah deket-deket nih, ini moral nih, ganti Raja Juli hutan yang nggak punya kompetensi,
Terus juga yang terakhir, Bukan ojol, judi judul. online. Ini konteks politik. Budi Gunawan harus diberhentikan itu. Dia itu alumni BIN. Masa politik negeri ini dibawa ke intelijen? Intelijen itu espionase, kontra espionase, deception, sabotase. Itu kerja-kerja intelijen. Masa politik dibawa ke sana? Clandestine operation, operasi bawah tanah. Ini dipimpin oleh orang begitu, mau dibawa ke situ politik kita? Rusak. Politik ini harus transparan. Politik harus demokratis. Politik ini harus berorientasi kepada pengayoman masyarakat dan rakyat, bukan kepentingan penguasa melalui operasi-operasi seperti itu. Ganti tuh. Jadi tobatnya Prabowo adalah membersihkan lingkungannya dengan cara mengganti menteri, wamen, ataupun para penegak hukum ataupun yang setingkat dengan menteri yang bertugas di bidang hukum, supaya tuntutan masyarakat adili Jokowi bisa direalisasikan. Terus berhenti bagi-bagi jabatan. Ya, begitu ya, berhenti bagi-bagi jabatan, kata Ibu Mary. Setuju, pokoknya mah ya. Gitu aja ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Penutupnya juga masih ada sisa cakarnya, ya enggak? Nah, Maung Bandung. Nah, sekarang jadi saya statement penutupnya kita serahkan dulu kepada apa, dari mana? GPI, Gerakan Pemuda Islam. Nah, siapa namanya, Om? Hah? Pak Rahman, silakan Pak Rahman untuk berbicara 5 menit. Semoga membakar semangat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi kita sudah mendengar pemateri senior-senior kita yang begitu hebat. Jadi tiba di pembicara terakhir, saya cukup menyimpulkan saja ya, karena sudah closing statement. Waktu yang diberikan dari panitia juga cuma 1 jam ya. Ya. Siap ya. Jadi saya kemudian berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan oleh senior-senior kita tadi, bahwa pemerintahan Prabowo Subianto ini adalah pemerintahan yang dibawa bayang-bayang Joko Widodo. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Karena ibaratnya Prabowo kalau dalam sepak bola adalah pemain, tapi pelatihnya adalah Joko Widodo. Itu. Jadi konsep-konsep Jokowi kemudian masih diterapkan oleh Prabowo Subianto, terutama menteri-menteri yang tadi disampaikan bahwa kebanyakan menteri di era Jokowi kemudian masih dipakai oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, inilah kemudian yang kita tidak inginkan, di mana di Amerika pada saat Trump dilantik baru 2 minggu itu Trump sudah memutuskan hubungan dengan Joe Biden. Apapun kebijakan-kebijakan Joe Biden itu sudah dilepas semuanya oleh Donald Trump. Itu baru 2 minggu memerintah. Nah, sekarang Prabowo sudah memerintah lebih dari 100 hari, yaitu sudah mau menjelang 4 bulan, tapi tidak berani untuk memutuskan mata rantai antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Justru malah kejadian ulang tahun Gerindra yang ke-17 kemarin itu kita melihat itu sangat memalukan, sehingga terjadilah kritik dari para mahasiswa dan para elemen organisasi lainnya yang menyatakan bahwa mereka ikut bergerak terkait adanya sikap dari Prabowo Subianto yang menyatakan hidup Jokowi di acara resmi yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu. Nah, itulah yang kemudian kita tidak inginkan, di mana kita menginginkan Prabowo itu berdiri di kaki sendiri, bukan berdiri di kaki Joko Widodo. Nah, yang terakhir saya menyampaikan bahwa kita akan melakukan gerakan masif ya, karena kita dari kelompok GPI, FUIB dan lain-lain akan melakukan gerakan masif untuk melawan tangkap dan adili Jokowi. Sepakat ibu-ibu? Ya, jadi sekali lagi kita akan membuat gerakan masif, yaitu tangkap dan adili Jokowi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan itu kenyataan ya, kawan kita Adinda Rahman. Kita dukung. Boleh kalau kita bilang dukung ya kan? Tapi kalau yang dari bawah malah bilang, "Bang, terus Bang. Bang Egy, kita dukung. Laporkan Bang." Itu merentahin. Nggak pantas. Tapi kalau kita ke mereka yang kita anggap muda nih, maaf ya. Nah, tapi muda juga pengalaman lapangan mungkin dia lebih menang dari kita. Jadi kita dukung, kita support, ya kan? Kita lanjutkan, ya. Bahasa jangan dari bawah ke Kang Rizal gitu, laporkan. Di WhatsApp grup itu, puyeng saya keluar yang begitu tuh, ya kan? Kasihan itu, didampingi tuh Muslim Arbi, kasihan. Itu HP-nya hanya dari balik jamban dia bikin. Kurang ajar enggak? Jadi kita jangan bilang kurang ajar untuk Jokowi aja, ya kan? Teman-teman kita yang aktivis-aktivis yang kurang ngerti juga boleh kita omelin dengan kata-kata kurang ajar, kurang diajar. Oke? Nah, statement saya adalah ini sebagai penutup. Statement saya sendiri gini. Saya berpendapat, ini fenomena ya, dinamika ini. Masing-masing punya pendapat. Saya juga boleh pendapat saya, nggak harus dipaksa, harus nurut kepada senior saya, Ustadz Dr. Padilla, senior saya dalam literasi artikel Muslim Arbi, atau senior saya di lapangan pada Pak Azamkan, atau dengan ibu-ibu dengan Pak Rustam. Enggak, saya punya sendiri pendapat. Saya masih mempercayakan itikat baik Bapak Prabowo untuk 6 bulan atau 200 hari. Kesana saya nggak tahu, ya, untuk saya pribadi. Dan yel-yel yang saya akan sampaikan adalah sebuah perlawanan daripada yel-yel Bapak Prabowo. Kalau setuju, kita bilang hidup rakyat 3 kali, oke? Setelah itu takbir ya. 1, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat.